Halo, kita jumpa lagi. Eh, di kali ini saya akan memberikan video tips tentang rancangan kuda-kuda atap bangunan ya, khususnya untuk bangunan rumah tinggal yang punya bentang kira-kira ya antar tumpuan itu 4 meteran atau kalau keseluruhan dalam bentang keseluruhan bisa 8 sampai 10 meter. Dan ini tips untuk para pemula atau arsitek yang sedang belajar untuk membuat bangunan rumah tinggal. Nah, pada prinsipnya sebenarnya membuat konstruksi kuda-kuda, rancangan kuda-kuda ini tidak perlu tidak sulit sebenarnya ya, tidak sulit karena umumnya pengetahuan ini juga dipahami secara otodidak oleh para pekerja-pekerja konstruksi di level bawah ya, seperti mandor atau tukang dan lain-lainnya. Itu biasanya mereka juga memahami proses pembuatan atau merancang kuda-kuda atap bangunan ini. Cuman untuk proses perancangan kita karena menyangkut masalah aplikasi rancangan kuda-kuda, maka kita juga harus paham kira-kira apa saja yang direncanakan dan batasan-batasannya apa saja yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, video ini sebenarnya berangkat dari beberapa permasalahan mahasiswa saya yang belajar tentang merancang rumah tinggal dengan bentang yang sekitar itu tadi. Per modul bisa 4 meter, keseluruhan bisa 8 sampai 10 meter atau 12 meter. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang komponen penyusun kuda-kuda ya. Ada dua pokok bahasan yang mungkin harus saudara perhatikan ketika merancang kuda-kuda ini dari sisi arsitektural ya. Satu masalah komponennya, penyusun ya, komponen penyusun. Yang kedua nanti logika sederhana tentang penyaluran gayanya. Nah, karena meskipun belajar desain tidak pada arsitektur tidak secara mendetail membahas tentang penyaluran gaya ya, dan tentang ilmu penyaluran gaya secara mendetail, cuman asas-asasnya yang perlu diperhatikan atau biasanya kalau di pendidikan arsitektur ada materi pembahasan tentang asas struktur dan konstruksi. Memang yang diperhatikan adalah asasnya ya. Jadi kalau masalah improvisasi dan detail perhitungan itu nanti bisa dilakukan secara lebih lanjut atau advance, dan itu bisa dilakukan sendiri ataupun tidak, karena di sana nanti ada disiplin ilmu sipil yang mendalami tentang perhitungan secara mendetail. Tapi pada taraf sederhana kita harus paham sebagai perancang, paling tidak asas-asasnya memang harus dipahami. Jadi komponennya, kemudian asasnya, asas penyaluran gayanya. Nah, kalau di yang pertama saya bahas ini adalah komponen penyusun kuda-kuda kayu. Jadi pada umumnya memang kuda-kuda kayu ini yang umum yang digunakan sampai tahun 90-an dan sekian itu ya. Meskipun nanti ada perkembangan lebih lanjut, tapi ini masih banyak digunakan juga kuda-kuda kayu ini di beberapa tempat, terutama di daerah rural ya. Di daerah kalau di daerah urban mungkin sudah ada pergeseran, tapi kalau di daerah yang di pinggiran ya, pinggiran atau di daerah pedesaan dan lain-lainnya yang tidak
tidak di daerah kota itu biasanya masih banyak menggunakan ini. Dan ini memang masih fleksibel ya, masih fleksibel dan masih bisa dilakukan olahan pada bagian-bagiannya. Yang perlu kita ketahui bahwa kuda-kuda ini tersusun atas beberapa saya besarkan. Ini tersusun atas beberapa komponen ya, beberapa komponen. Nah, ini saya pada prinsipnya bahwa kuda-kuda itu menahan beban dari atap ini ya, dari penutup atap ya. Kalau kuda-kuda ini kuda-kudanya, kemudian ini penutup atapnya yang terbuat dari genteng atau material lainnya. Nah, susunannya kuda-kuda ini seperti ini. Kenapa seperti ini nanti saya jelaskan. Dan umumnya dipakai sudut 30 ini karena kemiringan ini yang layak untuk daerah tropis dengan pertimbangan hujan kan. Kalau terlalu landai nanti dengan menggunakan atap ini ya, atap genteng itu tidak layak kalau terlalu landai karena ada faktor angin yang bisa masuk kembali air. Kalau kecuali menggunakan atap yang lembaran seperti seng, kemudian asbes atau yang lainnya yang paket-paket sekarang ini banyak berupa lembaran-lembaran, itu bisa pakai sudut yang lebih landai. Nah, tapi kalau parsial seperti genteng gini ya, unit-unit seperti genteng harus diperhatikan. Susunannya seperti ini, dari atas itu ada genteng, kemudian untuk mencantolkan genteng itu ada reng ya, di bawahnya reng, disusun penahannya adalah kasau ini 57. Kemudian ada gording ya, gording ini untuk menahan kasau ini. Kemudian balok kuda-kuda ini ya, kuda-kuda di gording ini menumpang di kuda-kuda ya, seperti ini. Nah, kuda-kuda ini ada beberapa di bagian tempat bangunan, nanti bisa dilihat pada perspektifnya ya. Nah, pada kuda-kuda ini biasanya disusun seperti ini ya, disusun seperti ini. Perhatikan bahwa ini seperti untuk talang dalam, talang yang tertutup seperti ini ya, talang yang tertutup kantong seperti ini, dan ini ada bagian-bagian yang harus diselesaikan supaya tidak bocor di sana ya, untuk atap ini. Nah, susunannya biasanya di atas sendiri, di apex ujungnya ini ada nok genteng yang ada papan ruiternya diberdirikan, kemudian ditutup pakai genteng hubungan ini ya. Ada genteng hubungan yang seperti itu, khusus untuk itu ada di pasaran juga. Nah, kuda-kuda kayu ini biasanya dengan sistem disusun seperti ini. Anda perhatikan kalau menyusun detailnya, perhatikan cowaan-cowaan sambungan ya, karena cowaan-cowaan sambungan ini menunjukkan susunan arah gaya itu kemana ya, susunan arah gaya itu kemana. Jadi harus diperhatikan. Nah, kalau ada atap tanpa ini tanpa talang ya, ini susunan tanpa talang seperti ini, tanpa talang berarti air jatuh langsung ke sini. Nah, kuda-kuda ini menumpu pada dinding, ada ring bulk di sini, nanti ada balok itu yang dan ditahan oleh kolom-kolom di bawahnya. Itu yang akan meneruskan gaya yang ada di sini. Jadi prinsipnya bahwa ini
semua beban ini nanti ditumpukan ke bawah, ya, ditumpukan melalui titik tumpu ini. Jadi ini harus lunas dalam satu garis, ya, satu garis ini bertemu pada titik simpul di sini supaya pembebanannya bisa tersalurkan ke bawah. Nah, kalau mau belajar lebih lanjut, Anda bisa mencari sumbernya, banyak kanal-kanal yang menjelaskan tentang ini, tapi prinsipnya susunannya seperti ini untuk semua. Nah, ini bentangnya berapa? Kalau kita, ya, bentangnya ini dalam dua titik tumpu ini paling enggak 4 meter, ya, dengan model seperti ini. Kalau lebih besar lagi bisa, jadi berarti ini ada tambahan biasanya di sini nanti, dan susunannya lebih banyak rangkanya. Nah, ini susunan seperti ini kira-kira yang kalau ini bracingnya itu pengikatnya, kalau ini kan dengan apa, dengan pasak, ya. Kalau ini dengan pasak ataupun dengan paku, modelnya pasak atau paku atau baut. Nah, kalau yang ini penyambungnya dengan bracing seperti ini dari logam, ya, dari logam disusun, jadi lebih bersih memang. Cuman ya harus merancang khusus penyambungnya ini dari logam, ini memesan khusus, ya, memesan khusus. Jadi bisa dan dihitung jumlah bautnya di sana biasanya, supaya kekuatannya bisa diperhitungkan dengan jelas. Nah, ini detail-detailnya kalau mau membuat sambungan. Nah, saya coba besarkan. Nah, ini detail di bagian ujung bumbungan, ya, ada cor beton. Jadi kalau sudah disusun seperti ini, dikasih ruiternya ini untuk nahan, menyatukan antara kaso di sini dan kaso di sini dari kiri kanan. Kemudian ini ada balok nok yang menyambungkan antara kuda-kuda, yang menyambungkan kuda-kuda, yang menyambungkan antara kuda satu dan disambungkan dengan nok di atas itu bumbungan. Nah, ini genteng bumbungan yang isinya dicor dulu, ya, supaya tidak dicor bersama papan ruiter lain-lainnya. Nah, ini sambungannya dengan menggunakan plat baja, ya. Nah, perhatikan kalau mau belajar sambungan, berarti ini kenapa kok coakannya seperti ini. Coakannya ini memang sengaja seperti ini, ya. Nah, jadi yang papak yang dicoak di bagian atas, nah, karena bebannya ini adalah ke bawah, ya, gravitasi. Jadi ya, ini yang balok miring ini adalah menahan ini dan diteruskan ke samping. Ada juga ini. Nah, ini terusan yang dari atas tadi, ya, terusan dari balok gantung ini. Nah, ini menggantung. Kenapa ini untuk menahan ini, ya. Ini sebenarnya bebannya beban tarik di kiri kanan yang bawah ini, ya, bawah kuda-kuda itu, yang landai itu ditarik ke kiri dan ke kanan, ya, ditarik kiri kanan. Makanya ini harus ada pengikat, ya, pengikat, dan sambungannya seperti ini. Dan papan penyambung ini adalah untuk menahan supaya tidak lari ke kiri dan ke kanan. Dan ini yang bagian samping, ya, sambungannya seperti ini. Jadi kalau kita luruskan itu sebenarnya ini bertemu pada satu titik tumpu. Jadi gaya yang di sini arahnya ke sini, kemudian ini ke sana.
tarik ke sana, kemudian ini ke bawah, ini harus bertemu dalam satu titik untuk diteruskan ke bawah. Jadi kalau posisi balok yang miring ini ada di sini, dia akan momen membebani di sini ya. Nah, ini berbahaya sebenarnya, harus dihitung dengan benar ya, dihitung dengan benar, ataupun kelebihan di sana ya, itu harus dihitung dengan benar. Jadi sudah sebaiknya memang mendekati satu titik ini di sini ya, satu titik ini. Nah, jadinya seperti itu mudahnya ya. Apakah tidak boleh melebihi atau ya boleh saja, cuman harus dihitung akhirnya beban momennya ini, karena akan mempengaruhi ketebalan dan kekuatan balok lainnya ya, terutama yang datar dan yang datar ini ya, yang menahan balok dari yang miring. Nah, jadi seperti ini. Ini ada sambungan yang berjalan di sana. Jadi kalau ini saya tarik garis ke sini, kemudian garis ke sini dan ke sini, ini bertemu di satu titik sini ya, satu titik ini. Nah, ini untuk diteruskan. Nah, sebaiknya seperti itu. Itu yang untuk struktur utama penahan, karena ini kuda-kuda ini kan menahan beban untuk diteruskan ke bawah. Menahan beban semuanya di kuda-kuda ini ya, di kuda-kuda ini, dan ini harus diangker di sana supaya tidak lari. Ini ada ring bulk di bawahnya balok datarnya kuda-kuda, ini ada ring bulknya. Ring bulk itu berarti balok beton yang bertulang yang di sana untuk menahan ini, untuk ring sebagai pengikat bangunan itu sekeliling ya, di sekeliling menahan. Nah, ini langsung diteruskan ke bawah dengan kolom-kolom seperti itu. Jadi ini penting diperhatikan ya, asasnya seperti ini ya. Untuk ukurannya sebenarnya sudah biasanya sudah umum yang digunakan seperti apa, paling tidak, tapi asasnya Anda harus paham. Nah, prinsipnya yang berikutnya adalah prinsip penyaluran gayanya ya, komponen-komponennya itu tadi untuk kayu. Kemudian prinsip penyaluran gayanya ini seperti apa? Seperti ini. Jadi bebannya itu merata di sini, di titik-titik sambungan ini, mulai nok atas ini, kemudian ada gording di sini, kemudian di sini juga ada lagi. Jadi titik-titik tumpu ini meneruskan gaya, jadi meratakan gaya supaya tidak terbeban pada satu titik. Nah, titik tumpunya untuk meneruskan itu harus pada satu titik ketemu di sini ya, ini. Nah, titik ini yang menahan untuk diteruskan ke bawah. Jadi P1 sampai P3 itu gravitasi ke bawah. Nah, ini kolom dan yang diikat oleh ring bulk di atas itu menahan untuk diteruskan ke pondasi bawah. Nah, prinsipnya seperti ini. Jadi apa boleh titik B ini saya pindahkan di sini? Ya boleh saja, cuman resikonya nanti ada momen, dan itu berbahaya kalau tidak dihitung dan sebaiknya memang simetris seperti ini untuk penyaluran gayanya pada tiap ini. Nah, kalau lebih dari 8 meter ya ada perhitungan lagi. Susunan di dalamnya ini pasti berbeda, karena titik P-nya ini, bebannya ini, tekanannya, P itu tekanan itu sudah lebih banyak lagi. Nah, semakin lebar semakin banyak P-nya ini tekanannya. Jadi harus dihitung asasnya, berarti asasnya begini. Semakin lebar berarti semakin banyak tekanan, berarti bebannya semakin besar. Ini titik tumpunya juga harus menahan beban yang lebih besar, dan penyebaran gayanya harus diperhitungkan dengan benar supaya tidak terbebani pada di tengah-tengah yang akhirnya bisa jebol. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi yang susunannya Anda harus paham, kemudian sistem penyaluran gayanya juga lebih detail Anda bisa pelajari sebenarnya, memfokuskan pada pekerjaan sipil ini, perhitungan sipil ini pada beberapa sumber.
Nah, jadi pada prinsipnya seperti ini. Nah, dan kalau yang soran yang pinggir itu pembebanannya seperti ini, ya. Jadi kalau sudah pembebanannya seperti ini di panah ini menahan harus beban ke sana, berarti ini harus dikuati yang di sini, ya. Nah, karena ini ada beban ke sana, berarti harus ditahan beban sana. Nah, ini ditekan, yang sini ditekan berarti harus dilawan. Jadi sini ini ditarik, ini ditekan. Jadi ini harus teruskan ke bawah dan ditahan di sini. Jadi kalau membuat sebuah struktur itu coba pahami sistem logika penyaluran daya tekan dan tariknya itu saja. Tekan tariknya itu di mana? Nah, itu yang didekati, kira-kira dipahami dan diperkuat. Nah, khusus untuk komponen sekarang ini banyak berkembang tentang kuda-kuda baja ringan. Ya, kuda-kuda baja ringan ini memang pada prinsipnya lebih ringan dan lebih fleksibel dan cepat pemasangannya karena tidak perlu melakukan modifikasi cowaan dan lain-lainnya, karena dia sudah berupa kanal C dan modul-modul yang sudah ada untuk rank dan untuk holo yang berbentuk kotak itu sudah ada standarnya. Tinggal kita hanya menyusun dan memanajemen supaya penyusunan itu benar dan kuat. Nah, ada bagian-bagian kuda-kuda utama itu yang biasanya disusun dalam beberapa ini, karena dia cenderung meruang ya penyusunannya, bukan pada titik-titik berbeda dengan kalau kayu itu titik tekan dan titik tarik, daya kekuatan terhadap tekan dan tariknya bagus ya. Tapi kalau baja logam itu harus hati-hati, karena secara prinsip dia tekan tidak bagus, tapi secara tarik dia bagus. Jadi harus punya trik tersendiri ya, makanya kalau dalam suatu struktur pendukung itu baja dan beton atau besi logam dan beton itu jadikan satu ya. Beton itu tahan terhadap tekan, sedangkan logamnya itu terhadap tarik ya. Tarik itu termasuk defleksi melentur ini. Nah, kalau ini karena isinya logam saja, ini harus hati-hati. Ada banyak kejadian tentang atap yang ambruk ya, baja ringan seperti ini ya, karena mungkin perhitungannya terhadap beban tekanan itu P-nya itu tidak imbang ya, terus trik-triknya untuk menyalurkan tidak merata, akhirnya ya ada satu titik yang overweight, jadi over tekanan ya. Nah, akhirnya yang itu jadi titik lemah dan akhirnya nanti jatuh. Nah, ini ada kuda-kuda utama, biasanya ada kuda-kuda utama itu tersusun dari beberapa, tapi lebih rapat daripada kita menggunakan kayu. Ini kuda-kuda ini karena yaitu tadi ya, dia komponennya harus lebih banyak untuk menahan tekan daripada kayu. Ini ada kuda-kuda utama, yang kemudian ada kuda-kuda penahan irisan ya. Jadi prinsipnya seperti geometri itu dibagi-bagi dalam kuda-kuda yang di sini yang teriris ini ya disesuaikan, itu saja. Jadi merata seperti ini. Kuda-kuda utama itu kuda-kuda yang utuh itu ya. Kalau yang truncated truss ini adalah yang terpotong ya. Nah, ini ada girdernya, istilahnya di sini truncated girder ya, girdernya ya. Kalau yang biasanya dalam bentuk kanal C itu yang disusun ini ya, kuda-kuda ini disusun dan dirancang duluan, di prefab dulu, nanti baru dipasang di sini dengan ukuran yang sama.
Jadi prinsipnya seperti itu. Kalau lebih sederhana ya, lebih sederhana. Pokoknya bentuk geometrinya seperti apa, dan itu dibagi-bagi dalam kuda-kuda, baik yang utama, yang standar truss, yang penuh, maupun yang truncated, yang terpotong ya. Di sana nanti tinggal menyusun. Nah ini adalah kuda-kuda, susunan kuda-kuda prinsipnya ya. Ada puncaknya di sini, kemudian web membernya, istilahnya ya, istilah web membernya itu jaring ya, ini istilahnya, istilah saja. Kemudian batang atasnya, top chordnya isi, kemudian ada bottom chord, ini bawah, ini yang miring, ini batang atas ya, yang biasanya diteruskan untuk overstack di sini ya, overstack. Dan ini sebenarnya lebih apa ya, lebih fleksibel cara merangkainya. Tapi biasanya kelemahannya kan itu tadi, sekali ada yang, karena prinsipnya bekerja bersama ya, kalau baja ringan itu ya, sekali ada yang lemah di sana, jatuh ya, itu biasanya yang lainnya akan ikut jatuh. Berbeda dengan kuda-kuda dengan menggunakan atap dengan kayu ya, ini pada titik tertentu jatuh, yang lainnya masih bisa menahan. Dan kalau jatuh ya, karena sudah sifatnya logam itu, kalau sudah ketekuk dan titik lemahnya ya sudah hancur semua. Nah itu bedanya itu ya, makanya harus diperhitungkan dengan benar, kira-kira susunannya ini kuat dengan spesifikasi dari logam baja ringannya ini, kanal C-nya ini dengan ukuran yang tebal dan cukup. Nah kalau disusun seperti ini, dan satu lagi ya, karena dia bekerja bersama, nah sing kuda-kuda ini harus di bracing, diikat ya. Nah, kalau enggak nanti melewat ya. Nah, ini harus ada pengikatnya, seling pengikat ya. Ini ada susunannya, kita lihat di sini rank, kemudian rank, dia di bawah genteng ini ada ranknya, kemudian langsung bisa kuda-kuda. Nah, karena kalau di kayu di bawah rank harus ada kasau, kemudian baru gording, baru kuda-kuda. Kalau di sini enggak ya, karena bekerjanya adalah kolektif bersama, maka dia dari rank langsung bisa ke kuda-kuda ini disusun, karena kuda-kudanya banyak ini. Nah itu kelemahannya itu tadi ya. Dan antara kuda-kuda ini harus di bracing, diikat ya, di bracing, supaya anda deflect ya, tidak meleot ya, istilahnya harus bracing, baik yang di bawah ini bottom chord bracing yang merah ini, kemudian juga ada yang top chord bracing ya, ini yang di bidang miring, yang balok panjang miring ini, kuda-kuda yang di top chordnya ya. Nah, itu harus di bracing, diikat. Nah kalau tidak diikat, takutnya nanti bisa meleot. Nah itu saya kira pengetahuan sedikit yang bisa membantu Anda untuk berimprovisasi. Paling tidak yang tujuannya dari presentasi ini adalah Anda paham asasnya ya, susunannya seperti itu dan cara bekerjanya seperti itu. Jadi masalah ukuran dan lain-lainnya nanti itu masih negotiate dan bisa harus dihitung ulang ya, harus dihitung ulang dan diperkirakan, apalagi kalau dengan bentuk-bentuk yang spesifik tertentu. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini. Kita berjumpa lagi dalam tips-tips selanjutnya tentang belajar arsitektur. See you.